Hai, saya El, dan ini adalah Talk Computer episode 24, meluruskan teori konspirasi Ketyap yang cenderung menyesatkan bagian ketiga. Pada Talk Computer episode sebelumnya, saya sudah meluruskan beberapa teori konspirasi terkait Ketyap yang tergolong level lemah dan sedang. Saya akan sertakan linknya di deskripsi jika memang Anda berniat menontonnya. Pada bagian ketiga ini, saya akan meluruskan beberapa teori konspirasi terkait Ketyap yang levelnya lumayan lebih tinggi. Berbeda dengan episode sebelumnya, beberapa teori konspirasi yang akan dibahas nanti beredar dikarenakan penyampaian informasi yang tidak utuh alias potong. Dan penonton yang memiliki kebiasaan menonton secara polos akan menelan mentah-mentah informasi yang tidak utuh tersebut dan mempercayainya sebagai kebenaran. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, teori kode help dari teks. Pada video Ketyap yang berjudul I Am Alive, selain teori konspirasi 911 yang berasal dari judul video, tercipta juga teori lain bahwa Ketyap meminta tolong melalui kode help yang disisipkan di video tersebut. Jika Anda perhatikan, pada detik kedua, huruf H pada teks tersebut dibuat kapital dan ditebalkan. Anda juga dapat menemukan format tersebut pada detik ke-8, yakni huruf E pada everything, huruf L pada kata look di menit 7:52 detik, dan terakhir pada huruf P pada kata prawn. Kelemahan teori ini adalah, selain di video tersebut, Ketyap juga pernah menggunakan format huruf kapital yang ditebalkan pada video lain. Sebagai contoh, pada video ke-14 Ketyap, di menit 1:21 detik, kalian dapat melihat huruf S yang dikapital dan ditebalkan. Pada video ke-25, di menit 11:58 detik, kalian dapat melihat tanda seru yang berbentuk kapital dan ditebalkan. Bahkan di video ke-30-nya, huruf S di menit 7 juga berformat seperti itu. Selain itu, kebanyakan YouTuber biasanya hanya menonjolkan bagian teks yang berawalan help ini tanpa memberitahu penonton posisi teks tersebut, seolah 4 kalimat tersebut muncul secara berurutan. Padahal dalam kenyataannya, meskipun teks dengan awalan huruf H dan E berurutan, setelah itu setidaknya muncul 7 teks lain sebelum teks dengan awalan huruf L muncul. Dan setelah teks dengan awalan huruf L muncul, ada 2 teks lain sebelum teks dengan awalan P muncul. Informasi terkait teks di antara petunjuk inilah yang hampir tidak pernah disebutkan oleh YouTuber konspirasi manapun, dan kebanyakan hanya langsung menampilkan teks yang sesuai dengan teori mereka, seolah-olah hanya kalimat tersebutlah yang ada pada video. Kedua, teori tidak minum. Teori ini banyak dikembangkan oleh YouTuber konspirasi dengan redaksi kalimat, "Masa iya makan sebanyak itu tapi tidak pernah diberi minum?" Kebanyakan dari mereka menggiring opini bahwa orang yang menculik Ketyap sengaja membuatnya tidak minum agar dapat makan sebanyak-banyaknya. Saya pribadi meyakini yang mencetuskan teori ini antara tidak menonton video Ketyap cukup banyak atau pura-pura tidak tahu. Sebab jika kalian menyimak beberapa video Ketyap, kalian akan menemukan beberapa adegan minum yang terekam kamera. Di antaranya pada video ke-10, Ketyap minum menggunakan gelas berwarna hijau. Pada video ke-16, Ketyap meminum minuman botol bermerek Orangina. Dan adegan minum setidaknya dapat dijumpai di video ke-17 dan video ke-20 milik Ketyap. Kemungkinan besar Ketyap menyiapkan minuman pada setiap videonya.
Namun tentu saja, videonya adalah video mukbang yang berfokus pada adegan makan, bukan adegan minum, sehingga kebanyakan adegan saat dirinya minum akan di-cut. Ketiga, teori kode Morse. Pada video Ketiap yang paling kontroversial, pada menit 5:35, Ketiap menyentuhkan jarinya beberapa kali ke mangkok. Adegan ini kebanyakan diartikan YouTuber konspirasi sebagai kode dari Ketiap dalam bentuk Morse. Bahkan beberapa YouTuber dengan percaya diri mengklaim bahwa arti dari kode Morse tersebut adalah I need help. Kembali lagi, saya meyakini siapapun yang mencetuskan teori ini, terlebih yang menyebarkan, kemungkinan tidak pernah mengikuti pramuka atau kegiatan tertentu yang mempelajari dasar-dasar kode Morse. Dalam aplikasinya, kode Morse menggunakan titik dan garis untuk menyusun huruf atau angka. Setiap huruf yang membentuk suatu kata dipisahkan dengan ruang kosong dengan jarak 3 titik. Dan untuk memisahkan kata dalam suatu kalimat, digunakan ruang kosong dengan jarak 7 titik. Banyak alat yang bisa digunakan untuk mengirim kode Morse. Misalnya, dikirim dalam bentuk tulisan, menggunakan bunyi yang dihasilkan oleh peluit atau instrumen lain, hingga menggunakan cahaya yang dihasilkan dari senter. Semua alat memungkinkan untuk digunakan sepanjang dapat mengirimkan sinyal panjang dan pendek secara jelas. Dalam kasus Ketiap, penggunaan mangkok untuk mengirimkan kode Morse agak tidak memungkinkan. Dengan mangkok, kita dapat membuat kode titik dengan mudah, namun agak sulit untuk membunyikan mangkok dengan durasi cukup panjang. Meskipun demikian, kebanyakan masih akan mendefinisikan gerakan mengoles mangkok sebagai garis. Hal ini juga masih menyisakan hal dasar lain, yakni dalam penggunaannya, Ketiap sama sekali tidak memberi jarak antar huruf, terlebih antar kata. Kalian dapat fokus dan memperhatikan tangan Ketiap. Dengan keadaan cukup memaksa, kita hanya mendapatkan kode, titik, titik, garis, lalu diikuti belasan titik hingga adegan tersebut di-cut. Kode ini nyaris tidak memiliki arti yang jelas, dan saya jamin jauh dari kata I need help yang kemungkinan hanyalah arti sesat yang disebar oleh YouTuber konspirasi untuk lebih mendukung kontennya. Keempat, teori Ketiap ingin mati. Pada video terakhirnya, pada menit 19:09, kalian akan melihat teks yang jika diartikan kurang lebih, ya Tuhan, aku bisa mati dengan tenang setelah gigitan ini. Kalimat ini serta-merta diartikan sebagai pesan bahwa Ketiap memang membuat video tersebut dalam keadaan terancam. Maksudnya begini, tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Saya yakin kebanyakan orang yang melihat kalimat ini akan memahami bahwa gaya bahasa tersebut hanyalah majas hiperbola yang isinya melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu hal. Penggunaan majas hiperbola ini paling sering ditemukan di lirik lagu. Contohnya lagu Cinta Mati yang liriknya, cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa. Kalau lagu Korea, saya sarankan Anda mencari terjemahan lagunya BTS yang judulnya Black Swan atau Blackpink yang judulnya Forever Young. Kalian mungkin juga punya teman yang bahkan berkata rela mati demi sekedar bertemu artis idolanya. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak jauh berbeda dengan ungkapan Ketiap di atas, sebab dirinya memang penggemar berat seafood. Kelima, teori gigi copot. Pada video terakhir yang ada di channelnya, saat sedang memakan seafood, gigi Ketiap patah lebih dari sekali. Meskipun demikian, Ketiap tetap melanjutkan adegan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Banyak YouTuber konspirasi yang membuat teori bahwa Ketiap tetap melanjutkan makannya karena dalam posisi diancam saat membuat video. Sebab seharusnya jika giginya patah,
Setidaknya Ketiap akan menghentikan makannya dan giginya akan mengeluarkan banyak darah. Hal ini memang sangat meyakinkan, terlebih jika Anda hanya menerima informasi tersebut dari YouTuber konspirasi. Namun, jika Anda menonton video aslinya, ada beberapa informasi yang disampaikan Ketiap. Saat giginya patah di menit 5:37 detik, Ketiap kemudian menjelaskan dalam bentuk teks bahwa giginya patah menjadi 2, tetapi dirinya tidak merasa sakit dan kalian tidak dapat melihatnya sebab gigi yang patah tersebut merupakan wisdom tooth alias gigi bungsu. Gigi bungsu sendiri merupakan gigi terakhir yang terletak paling belakang dan biasanya tumbuh ketika seseorang menginjak usia dewasa, yaitu sekitar usia 17 hingga 25 tahun. Kemudian di teks berikutnya, Ketiap berkata bahwa dirinya tidak khawatir sebab dirinya sudah tahu hal tersebut akan terjadi dikarenakan gigi tersebut adalah devitalized tooth. Devitalized tooth sendiri merupakan gigi yang sudah diambil jaringan saraf dan pembuluh darahnya. Kebanyakan kasus yang menyebabkan ini adalah gigi berlubang yang kondisinya cukup parah. Kalian dapat googling dengan kata kunci perawatan saluran akar gigi untuk lebih mudah memahami prosedurnya dalam bahasa Indonesia. Jika kembali ke pertanyaan dasarnya, mengapa gigi Ketiap yang patah tidak kelihatan di kamera? Jawabannya, sebab gigi yang patah merupakan gigi bungsu yang terletak di bagian paling belakang. Mengapa saat patah tidak mengeluarkan darah dan Ketiap tetap melanjutkan adegan makannya? Sebab gigi yang patah dari awal memang merupakan gigi yang sudah diambil jaringan saraf dan pembuluh darahnya, sehingga sudah sewajarnya tidak terasa sakit dan mengeluarkan banyak darah seperti jika gigi normal yang patah. Keenam, teori udang dan soda. Pada video ke-28 Ketiap yang berjudul I dip seafood in my soda, pada menit 1:28 detik, Ketiap menuangkan soda, kemudian dirinya mencelupkan udang yang sudah dikupas kulitnya ke soda tersebut, lalu memakannya. Adegan ini berulang beberapa kali hingga akhir video. Melihat hal tersebut, muncullah YouTuber konspirasi tertentu yang mengklaim bahwa di dunia kesehatan tidak boleh udang dimakan dengan soda karena berbahaya bagi tubuh. YouTuber ini kemudian menambahkan asumsi berikutnya bahwa kemungkinan hal ini adalah eksperimen penculik kepada tubuh Ketiap untuk melihat reaksi tubuh jika udang dimakan dengan soda. Sebelumnya, entah kalian sadari atau tidak, dalam kebanyakan teori konspirasi, mulai dari konspirasi hingga konspirasi Ketiap, salah satu metode yang paling sering digunakan oleh manusia-manusia konspirasi adalah mengambil penggalan informasi tertentu, lalu digunakan untuk mendukung teori konspirasi mereka. Informasi yang utuh biasanya disembunyikan, lalu orang-orang yang polos akan mempercayai informasi sepotong itu sebagai kebenaran. Yang konyol dari teori ini adalah YouTuber konspirasi ini mengutip artikel dari palembang.tribunnews.com yang berjudul 5 makanan ini bisa jadi racun jika dimakan bersamaan: durian dan soda, udang dan jeruk. Saya yakin YouTuber yang membuat teori udang dan soda ini kemungkinan hanya berpatokan pada judul artikel tersebut karena kebetulan terdapat tulisan soda dan udang di dalamnya. Dari judulnya saja, Anda harusnya dapat langsung menebak di mana letak kesalahannya. Sebab, jika kalian membaca baik-baik artikel tersebut, yang dijelaskan berbahaya jika dikonsumsi bersamaan adalah durian dan minuman bersoda, serta seafood dan vitamin C. Artikel tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait efek mengonsumsi seafood dan minuman bersoda. Lagi pula, jika kita berpikir lebih kritis, aksi Ketiap mencelup seafood ke dalam soda tidak ada apa-apanya dibanding bahaya dirinya memakan banyak makanan sekaligus dalam sekali makan. Sebagai penutup,
Saya sekedar mengingatkan kepada kalian sebagai penonton. Kebanyakan hoax disebar dengan cara seperti ini, yakni mengutip sebagian informasi, lalu disebar seolah-olah informasi tersebut adalah kebenaran. Di zaman yang penuh aturan undang-undang ITE seperti sekarang, sudah menjadi kewajiban bagi kalian untuk mengecek referensi informasi terkait sebelum ikut menyebarkan. Sebab tidak sedikit orang-orang yang terjerat kasus undang-undang ITE hanya karena ikut menyebarkan informasi hoax, meskipun bukan dirinya yang menciptakan informasi tersebut. Terlebih, jika teori yang ingin kalian sampaikan berhubungan dengan dunia kedokteran, wajib hukumnya membaca jurnal-jurnal penelitian terkait hal tersebut, termasuk jurnal-jurnal yang diterbitkan dari luar Indonesia. Jika kalian memiliki keluarga yang menempuh pendidikan dokter, kalian bisa tanyakan berapa banyak jurnal yang mereka pelajari sebelum membahas suatu kasus. Tapi kembali lagi, kebanyakan pencetus teori konspirasi memang metode pengumpulan datanya cukup berbeda jika dibandingkan dengan metode ilmiah yang memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Sehingga tidak perlu bingung jika seringkali teori konspirasi dengan mudah dipatahkan secara ilmiah. Sekian Talk Computer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.